Mumpung saya ingat, takut kelupaan. Kalau bepergian, mohon maaf jauh, boleh tidak puasa. Tapi ingat peraturan agamanya, asal berangkatnya sebelum adzan subuh. Tuh. Boleh nggak puasa tuh, asal berangkatnya sebelum adzan subuh. Kayak sekarang anggap dia udah isya gitu, sekarang jam 10 umpamanya. Pulang tuh ke Jawa, macet, baru sampai Cirebon subuh, boleh nggak puasa, sebab waktu berangkat sebelum adzan subuh. Adzan subuh tuh wajib puasa. Kalau kita berangkatnya habis adzan subuh, jam 6 dari rumah, mau ke Jawa, mana di Pasar Lembang ya kan? Kan bisa di situ ya, Dedi Jaya, apalagi ya? Boni, Murni, baik, Murni Jaya, banyak tuh. Jam 6 dari rumah, duduk di Pasar Lembang, tahu-tahu sarapan. Kok sarapan? Gua kan musafir mau pulang kampung. Enggak begitu, berangkatnya sebelum subuh. Itu mau sengaja, bukan begitu. Bahasa Qur'annya begini, wa man kana maridon au ala safar, bukan au musafiron. Gitu. Apa itu musafir? Apa itu ala safar? Kalau ala safar sudah bepergian, maknanya ala safar begitu, bukan orang yang mau bepergian. Kan mau lagi puasa, kita sedang begitu, bukan orang yang mau musafir. Begitu. Kalau kita udah pergi keluar kota, mau ke Jawa 90 km lebih, boleh kita buka, boleh, tapi Syawal wajib diqadha. Begitu, wajib diqadha. Jadi maksud saya, kalau pengen pulang ke Jawa karena dari sini ke Bantul jauh, kita pengen gak puasa nyobain agama, berangkatnya malam tengah 4, nyampe dah baru Cikampek subuh, makan nggak apa-apa. Boleh, karena kita sudah waktu adzan subuh sudah musafir. Begitu, sudah musafir. Itu aturan. Itu begitu. Wa iqamatun, kelimanya adalah mukim. Mukim itu tidak bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Begitu. Dengan catatan tadi, berangkatnya sebelum adzan subuh. Sama kayak Jumat. Saudara pengen enggak sholat Jumat, artinya sholatnya zuhur. Saudara berangkat dari rumahnya sebelum adzan subuh. Nih kita berangkat ke Jawa sekarang nih, ziarah Wali Songo, enggak sholat Jumat enggak apa-apa, zuhur aja. Begitu, karena berangkatnya kan belum adzan subuh. Tapi kalau jam 7 berangkat, baru nyampe Cirebon, kudu di mana Anda harus sholat Jumat. Kalau enggak, berangkatnya dosa. Putaran ban mobilnya dosa semua, berapa kali muter hitung aja. Begitu. Jadi kalau pengen enggak sholat Jumat, pergiannya jauh, berangkatnya sebelum adzan subuh. Kalau udah adzan subuh, saudara dari sini kerja di Sudirman, di Pulau Gadung, wajib sholat Jumat di mana kek?
Makanya kenapa di kantor-kantor ada Jumatan, nolongin yang kayak begini. Karena berangkatnya kan jam 6 ya kan, tengah 6 gitu, atau jam 7 kantornya. Wajib sholat Jumat. Karena hubungannya dengan adzan subuh. Puasa begitu. Bagaimana kalau pekerja berat? Kan banyak ya kan di antara kawan-kawan kebun manggis ini kan enggak semuanya bos ya kan. Ada juga karyawan ya kan. Puasa juga kan kadang ada juga orderan masang-masang tenda buat buka puasa segala macam, kan bisa ada begitu ya. Sering ada tuh bagaimana? Bisa aja terjadi Kang Asep itu. Bisa aja. Begitu. Ini kan kita masang mana panjang lagi banyak. Ini bagaimana kalau sudah kita puasa malam meniat, pas udah masang mabok udah nggak kuat, boleh buka daripada sakit, boleh. Tapi ingat, sawal kudu diqadha. Begitu. Tapi jangan bawa bekal dari rumah, bekal dulu dah. Kan ada juga yang bawa bekal dari rumah ya. Begitu. Ini namanya udah niat mau buka ini. Enggak. Jadi pas udah masang tuh parah, waduh udah melintir banget, tenaga kayaknya habis, terkuras begini, nggak kuat nih, bisa sakit. Anda buka, cari dah makanan apa, gak apa-apa. Agama ringan, tapi ingat sawal diqadha. Begitu. Enggak kaku agama. Pekerja keras. Petani begitu, petani. Panennya Ramadan. Kan nggak bisa ditunda. Nanti aja deh sawal rusak padinya. Dia harus kerja. Nggak bisa, berat. Nah, ketika dia udah ngambilin padi dengan panas yang kayak begitu, dia nggak kuat, boleh buka, minum aja. Dari mana? Itu jelupang kebo, kan biasanya begitu orang dulu ya kan? Hah? Gitu, aus udah dari jelupang kebo juga jadi aja. Orang kebo tuh begitu. Artinya kayak begitu. Jangan bawa bekal dari, kalau bekal dari rumah mah udah sengaja. Ini mah bakalan buka. Jadi nanti begitu. Itu, tapi ingat sawal kudu diqadha. Dulu masih Kabupaten Tangerang, ini belum Tangsel, kan masih banyak beca di Rempoa tuh. Saya banyak ngajar di PU. Saya tukang beca tuh nanya, ini kayak saya ini bagaimana Pak Haji? Saya bilang ya kalau Bapak nggak kuat ngayun beca dengan puasa, nanti malam mau kudu niat. Tapi kalau udah nggak kuat, Bapak boleh buka. Nggak boleh sedia minuman, jangan gak niat dari malam. Tetap malam mau wajib niat. Nanti kalau mabok, Bapak nggak kuat boleh buka. Tapi ingat, sawalnya ada waktu nggak buat istirahat mengkodok? Nggak ada. Emang juga sawalnya juga ngais beca juga. Ya ini mau nggak boleh kalau begini. Kalau petani boleh, karena habis selesai panen nggak langsung panen lagi, ada ngaso, begitu kan ya. Orang berkebun begitu, kayak begitu. Dilihat, begitu, dilihat. Waktu Ramadan, ya Allah, kemarin mau Sa'ban, Rajab, kayaknya kurang, Ramadan rame banget. Aduh, ada aja mana puasa lagi. Nggak diterima, ini masalahnya. Bini ini, bocah sih dari ini bisa dibohong nih bocah. Bini nih nggak mau nih, bajunya ini harusnya 3 lagi. Nggak apa-apa. Kalau bulan Syawal kita ada ini. Kalau sudah nggak kuat, begitu. Tapi malam tetap wajib niat. Kalau udah di tengah jalan bawa mabok, naman juga di truk, mana duduknya di belakang, begitu. Belum masang aja udah mabok, begitu. Ini bagaimana? Boleh buka, yang penting nanti di qadha. Rumusnya malam tetap kudu niat.
Ini rumus. Jangan udahlah nggak puasa nggak apa-apa. Allah juga tahu. Allah sih tahu. Kita nggak tahu peraturan Allah. Begitu. Ikutin peraturannya. Adapun siang mabok nggak apa-apa. Begitu. Saudara udah mabok, dohor udah nggak ini. Aduh, udah nggak kuat. Kayaknya bakal sakit. Dah. Agama nggak kaku. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini menjadi sempit. Buka tapi ingat Syawal qada. Artinya pasca Ramadan qada. Ini namanya disebut syarat-syarat wajib. Di luar ini yang 5 nih, Islam, mukallaf, kuat puasa, sehat, tidak bepergian jauh. Di luar yang 5 ini tidak diwajibkan puasa. Enggak diwajibkan puasa. Di luar yang 5 ini. Maka kita lihat, nih anggap deh besok Ramadan, besok Jumat. Kita ukur. Islam kita masuk, alhamdulillah. Umur kita udah 15 tahun belum? Udah. Berakal enggak? Berakal. Kuat puasa enggak? Kuat. Sehat? Bepergian? Enggak. Berarti kita wajib puasa. Begitulah agama, saudara. Inilah peraturan yang ada. Begitu dilihat. Nah, dari 5 ini, atau kalau dipanjangin jadi 6 gitu, karena mukallaf itu isinya balik berakal, ya kan? Kalau mau dipanjangin 6, pertama Islam, 2 balik, 3 mukallaf, 4 kuat, 5 sehat, 6 tidak bepergian. Kalau dibikin 5, nantinya ada 2A, 2B. Kan begitu ya kan? Gitu, 5 aja. Yang mana aja cara menyebutkannya terserah kita. Jamaah yang mulia, saya mau tutup buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, yang tadi disampaikan dari materi ini, atau di luarnya dipersilahkan. Baik. Waalaikumsalam. Jadi kalau kemudian kayak begitu, kita harus berhenti di tempat mana untuk sholat subuh. Kalau ditanggung supir, kasihan supirnya dosanya. Udah dosa diri juga banyak, nanggung orang 40 lagi. Begitu. Semuanya lo tanggung masing-masing. Wajib sholat. Jangan sampai nggak sholat. Begitu. Diatur. Teknis bepergian tuh diatur. Kalau kita mengerti begitu, saudara nih, kayak macam, mohon maaf, kami kalau umroh tuh, kami tuh nyari dulu tiket yang bisa berangkat jam sekian. Contoh, berangkat jam 1 siang ke Arab gitu, jam 1 aja, cari tuh. Kenapa jam 1? Kalau jam 1 kita itu enggak sholat di pesawat. Kalau jam 1 dari Cengkareng nyampe Arab jam 5 asar nyampe Arab. Kalau dari sini jam 1, jam 5 tuh belum maghrib. Di Indonesia sudah jam 9 malam.
Di Indonesia mah. Di Arabnya baru jam 5. Udah maghrib belum? Nah, jadi waktu naik pesawat niat jamak takhir. Begitu. Namanya cara mainin waktu namanya. Harus pandai itu kita memahami perjalanan demi perjalanan. Makanya kalau umpamanya kita mau berangkatnya bakal jam 4 untuk ketemu subuh, itu kenapa dia harus jalan? Karena dia supaya bisa ketemu Jumat dan seterusnya barangkali. Maka kita harus mensiasati sholat subuh di mana. Enggak jadi masalah. Umpamanya jam 4 berangkat dari sini, ya baru juga nyampe Bintaro adzan subuh, enggak jadi masalah. Sholat subuh aja di situ, berhenti sejenak, sholat subuh. Kalau supirnya nggak mau, sebetulnya nggak ada rumusan supir nggak mau. Nggak mau itu karena kita kaku. Ilmunya gampang kok kalau supir. Bisikin di kupingnya, bang berhenti bentar, gua bagi duit. Mau? Beneran? Itu rumus kami begitu. Ini mohon maaf, rumus kami. Kalau mau kayak di Makkah kayak di mana tuh, kalau bepergian pasti begitu rumusnya. Ini kita pengen ziarah ke tempat itu, prosedurnya nggak ada, tapi supir ada yang diatur kudu ke A, kita pengen ke B, bisikin supir, nggak bisa. Ini peraturan dari PT-nya gini, bang gua bagi duit, bisa. Jadi ya kita harus cerdas lah. Bagi duit buat nolongin kita ibadah, kan ganjaran juga. Jadi yang pinter aja abangku, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Hah? Islam sediakan apa maknanya, maksudnya mengatakan bahwa Islam itu ikrar sediakan, maknanya apa, maknanya gimana supaya kita ini Islamnya benar-benar, karena Islam itu sejatinya adalah dari Allah. Apa maknanya ikrar Islam itu adalah Iya, saya yang ini ndak bisa jawab. Saya nggak paham itu di kitab apa itunya ya. Abu Bakar Siddiq ngomong begitu tuh, sayanya belum tahu tuh. Jadi sehingga kaminya tidak bisa untuk menjabarkan yang kitanya tidak tahu. Jadi minta maaf tuh. Artinya di mana itu Abu Bakar Siddiq begitu yang sahabat Nabi nih ngomong ikrar Islam sejagat. Saya kurang paham dengan kalimat ikrar Islam sejagat nih. Coba nanti ditanya-tanya atau dicari dulu apa, kalaupun ada maksudnya apa gitu. Sebab saya tidak bisa menjawab yang saya tidak tahu. Jadi ndak tahu ini di mana ini Abu Bakar ngomong begitunya tuh. Iya. Kalau yang itu nggak bisa jawab saya. Allah. Kaminya nggak bisa. Kaminya. Iya boleh. Kenapa puasa ini kemudian pahalanya disimpan nama Allah gitu? Karena puasa ini adalah ibadah yang mencakup titik dominannya pada hati. Orang nggak puasa sama orang puasa sama kok. Kita nggak puasa tinggal dikeringin aja mulutnya, beludak terus. Sama yang puasa sama.
Jadi enggak ada titik beda kayak sholat. Kalau sholat mau jelas, ininya masih basah kena wudhu kelihatan. Kalau puasa enggak kelihatan. Begitu. Pokoknya lihat aja. Yang Ramadan enggak puasa aja, kalau Idul Fitri mau ikut. Gitu. Disebut lebaran. Padahal dia udah lebaran dari kemarin-kemarin. Begitu. Maka karena puasa ini titik beratnya pada batin, maka yang tahu batin hanya Allah. Inilah penyebabnya as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Karena nilai itu tidak ternilai dari tingginya ibadah puasa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Orang pikun. Iya baik. Inilah kalau orang sudah betul-betul pikun, disebutnya puasa aja, puasa, habis itu makan aja. Orang pikun yang kayak begini nih, fidyah aja. Ini yang disebut tua renta. Fidyah aja. Yang udah pikun begitu tuh. Artinya tiap subuh kita bagi beras kepada orang fakir. Kalau kita punya pembantu miskin tidak tinggal di rumah, kita kasih dia aja seliter tiap subuh. Tiap subuh. Nggak usah di akhir Ramadan, tiap subuh aja. Kasih sama dia. Begitu. Niat saya mengeluarkan beras ini sebagai kafarat daripada siapa umpamanya orang tua saya yang tua renta yang nggak kuat puasa. Karena Allah Ta'ala. Bagi aja tinggal. Tanggal bagi 1 mud seliter lah, biar ada lebih sekilo gitu tiap hari. Kalau sudah kayak begitu, emang ada orang kayak begitu gitu, belum sholat aja, gua udah sholat, dia marah-marah begitu. Udah sholat, gua belum sholat lagi. Orang udah pikun udah susah begitu. Nih mohon maaf, untuk menghindari kepikunan itu amalan yang paling ringan. Kalau mau jujur, ini biar nggak pikun, bacalah Quran sehari seain. Itu nggak bakalan pikun. Rumusnya begitu. Sehari itu tahu sehari. Selama 24 jam, jam berapa aja. Di siang apa di malam, barang 2, 3, 4 ayat mau baca dah. Quran tuh mata. Jadi kita nggak bisa baca sampai tua begini. Kalau sampai ada di antara yang hadir begitu, kita masih belum bisa baca Quran sampai detik ini, gimana mau baca? Uang saya aja nggak bisa. Wis, pesan saya, dan sampaikan juga kepada yang masih belum bisa. Kita nggak bisa ini Quran, beneran dah. Gua Arab juga gak ngerti, gua nggak bisa dah. Kalau nggak bisa, tolong dikasih waktu dari 24 jam, barang 10 menit lihatin Quran aja. Ini Quran, lihat aja. 10 menit aja. Itu ilmunya. Kalau sampai kita masih belum bisa juga. Begitu, lihat aja tuh. Kasih 10 menit. Dalam 24 jam, selipin waktu 10 menit untuk lihat doang. Memandangnya doang, Quran tuh ganjarannya gede banget. Walaupun kita nggak bisa baca, mandangnya doang. Lihat Quran tuh gede ganjaran. Quran gede, lihat aja. Di luar ini
Kalau kulhu kan sebodoh-bodohnya muslim bisa ya, kalau kulhu mah ya. Maka saya punya saran, yang sampai detik ini umur kita udah senja, belum bisa juga Quran, ndak bisa yang lain. Kalau kulhu mah bisa umpamanya, maka pesan saya baca kulhu tuh, tapi dicatat. Dicatat tuh bagaimana? Begini. Sehari kita mau dimampu di berapa? Hitungannya tetap. Umpama sehari saya mampu 100, berarti habis sholat anggap 20 tuh ya kan, 20 kali 5 waktu kan 100 ya kan, mampu 100, ya udah dipertahankan nih 100 nih, diingat-ingat mulainya. Kalau sudah saudara dapat, mohon maaf, 100.000 kali total dari sekian tahun kita zikir itu udah 100.000 kali. Bila saya masih hidup, ketemu saya Bapak, apa di majelis ini apa di mana, Bapak ingetin saya kasih doa penutupnya. Begitu. Kulhu dapetin sampai totalnya 100.000. Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung tuh tanggal pertamanya dihitung. Anggap deh besok Januari ya kan, itu kan Januari, berarti 1 Januari 2023. Anggap deh sehari 100, kan 31 Desember tinggal di total 100 dikali 365 kan 3.600. Berapa itu? 365 dikali 10 berapa ya? Kali 100 3.000 benar ya? 360.000. 360.000 itu kan 360.000 itu kan setahun, tinggal dikali gitu. Berarti kita selesainya kira-kira umpamanya anggap deh 10 tahun umpamanya, atau 7 tahun, nggak apa-apa. Begitu. Kalau sehari 1.000 kan tinggal hitung, sebulan berarti 3.000, 30.000 ya kan, 30.000 berarti kan tinggal 3 bulan 4 bulan selesai. Kali 1.000 berarti siang 500 mal 500. Kalau sehari 500 setahun selesai, nggak nyampe. Itu begitu. Dan bakal dapetin kenikmatan banyak. Biar kata kita sampai hari gini belum bisa baca Quran, baca aja tuh kulhu. Pesan saya, bila kemudian ingat udah 100.000, bisikin saya udah selesai. Tar saya kasih doa penutupnya. Supaya apa? Supaya kuburan kita luas, supaya kuburan kita terang, supaya kuburan kita enak, adem, supaya kita masuk surganya paling nikmatnya. Begitu. Baca aja kulhu. Begitu kulhu. Bismillahnya jangan ditinggal, jangan. Gitu waktu mengulang tuh bismillah. Yang penting dicatat. Makanya lebih enak hitungannya tetap. Jangan hari ini 115, besok 127. Ini kudu dihitung tiap hari, ini kayak orang dagang, puyeng notalnya. Jadi yang penting tetap begitu, tetap yang penting. Kalau sampai nih hari kita belum juga, mohon maaf, bisa baca Quran, kayaknya udah mabok dah saya gitu. Minimal kita lihat Quran aja, lihat aja, ganjaran gede. Buat apa lihat? Biar nggak pikun. Nantinya nggak pikun. Begitu. Ngelihat doang, nggak usah baca. Ini kita lihat doang. Bahkan ada anekdot begini. Ada orang di masjid ngelihat Quran, dia nangis. Itu langsung aja orang masuk masjid, ini kayaknya layak jadi mantu saya. Dikawinin sama anaknya. Pas sudah dikawinin suruh baca Quran, kagak bisa. Kenapa nangis? Nangis orang ngerti. Bacanya dari kanan apa di kiri. Dikata nangis terharu gitu, nggak bisa baca begitu. Nggak apa-apa, lihat aja. Kasih kesempatan mata kita lihat. Paling nggak ngapus kita punya mata ngelihat yang kurang berfaedah.
ngelihat aja, walaupun kita belum bisa baca, enggak apa-apa. Sebab memandang Al-Quran ganjaran besar. Kayak memandang orang tua, liatin ayah kita, ibu kita. Lihat, kalau saudara serumah masih sama bapaknya dan ibunya dan masih hidup, bapak ibunya semacam tinggal di rumah kita, upayakan oleh saudara jangan sampai kagak waktu dia tidur, lihat nih cara ilmu kesuburan. Waktu dia tidur, nih orang tua kita masih hidup, nyak kita, bapak kita masih hidup, tinggal di rumah kita, begitu. Waktu dia tidur malam, lihatin raut wajahnya, ngelihat aja, nggak usah lama, 5 menit, lihatin doang. Ya Allah, ganjarannya gede banget memandang orang tua waktu tidur. Nanti kita bakal paham rahasianya. Tuh begitu. Yang kayak lihat aja tuh. Pandang waktu dia tidur, ayah kita, ibu kita, gede banget. Waktu tidur ngelihatnya. Lelahnya dia sampai ngorok begitu. Nyekolahin kita, segala macam tuh bakal tahu. Begitu didik kita tahu. Ganjaran gede. Kayak memandang Ka'bah. Ka'bah, lihat doang, ganjarannya gede banget. Lihat doang. Tuh begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik, Bah. Waalaikumsalam. Iya. 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 Dilihat, ya betul, Pak. Karena kita tujuannya mau menghafal biar kuat hafalan, maka kemudian Quran harus ditutup. Karena untuk menghafal, tentu ganjaran buat dia lebih besar. Begitu. Yang menghafal. Karena contoh kita lagi ngapalin Yasin, wal Quran Hakim. Baru segitu, ntar lihat lagi, ngapal lagi. Nah, kayak begitu tuh nutup nggak ngelihatnya lebih gede ganjarannya. Sama aja, ganjaran besar dengan menghafal. Kalau ngomong Quran secara jujur, kitab yang paling gampang dihafalnya adalah Quran. Secara jujur, itu janji Allah. Walaqad yassarna lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Quran itu. Jadi ngapal Quran itu paling gampang dan hilangnya paling gampang. Begitu. Hilangnya juga. Beneran. Kenapa kami katakan begitu? Paling gampang. Ini Quran. Sebab dalam rumus di daerah, di Serang lah, di Pelamunan tuh, Keramat Watu, itu ya Allah, yang namanya ngapal Quran jangankan laki, cewek. Saya masih temuin teman-teman saya yang cewek, ngapal Quran 7 bulan, cewek yang ada mennya. Kalau cowok, wah banyak banget dah. Banyak banget, 7 bulan rapi. Begitu. Kami punya guru itu, 6 bulan selesai Quran. Kami punya kawan, ini nanti maulid mudah-mudahan orangnya datang. Ada kawan kami, udah punya pondok juga tuh. Ngapal Quran berapa? 4,5 bulan, selesai 30 juz. Jadi normal itu, ngapal mau cepat Quran itu. Enggak terlalu sulit untuk ngapal. Murojaah yang lama. Murojaah tuh nempelin hafalan biar kayak kulhu. Kalau kulhu, ama kayak orang yang kita benci. Kalau orang kita benci tuh apal terus sampai udah di kuburan tuh. Masih inget aja, bener nggak? Gitu. Lah ini Quran hilang mulu. Nah ini nih ngebersihinnya itu. Jadi Quran itu lebih mudah secara jujur untuk dihafal. Secara jujur lebih mudah.
cuman berbicara hanya bagaimana metodenya, mana ayat yang sama, mana ayat yang tidak, segala macam. Ini kan nanti dikasih rumus-rumus untuk begitu. Singkatnya, ngafal Quran bagus. Begitu kita latihan ngafal Quran, paling enggak kita orang laki sampai al-hakumut mau kudu hafal, sampai al-hakumut. Akhirnya ketahuan juga gara-gara corona. Dari kemarin gua nggak pernah jadi imam, sholat pas corona kan disuruh ngimamin sama bininya. Anaknya hafal, nih pasti idaja lagi kata anaknya. Emang bisanya idaja, begitu. Nggak apa-apa sampai al-hakumut mah kudu bisa. Kita orang laki. Kalau bisa mah begitu, kudu apalah buat modal sholat kita. Kalau doa habis sholat, kalau nggak bisa kan punya ratib, nah doa ratib aja, gitu. Allahumma nur semuanya salam Muhammad, Muhammad bilan rezeki wal fuda, terus Allahumma nastahfiduka. Orang nggak apa-apa, ngimamin di kampung, di masjid-masjid, apalagi di mall-mall begitu. Tahu kagak juga orang ya kan? Kalau yang tahu ratib begitu, enggak apa-apa begitu kan. Doa terjemahnya bagus juga, bener enggak? Kan enggak apa-apa, doa boleh gitu. Yang penting sebetulnya rumusnya jangan dihafal. Kalau kami nih, mohon maaf, kitab-kitab nih kami dari dulu tidak rumusnya menghafal, dan ini diantara metode. Cuman mau mendalami menghafal Quran sama yai kami tuh nggak kasih kami. Anda mau ndak usah begitu. Waktu itu udah ndak usah, ini aja. Jadi rumus menghafal tuh jangan menghafal. Kalau menghafal cepet lelah otaknya, capek. Rumusnya membaca. Saya kasih analogi sederhana biar kuat hafalannya. Nih yang ngaji nih, tahu duit nggak? Saya tanya nih, tahu duit nggak? Jawab aja. Tahu nggak? Nih, pernah nggak dulu ngapal yang model begini 5.000 nih, yang ini 10.000 nih, yang ini 20.000 nih? Pernah ngapalin nggak? Enggak. Apal nggak? Apal doang apa apal banget? Tuh banget katanya. Kenapa tuh bisa apal? Sering lihat. Jadi rumusnya tuh sering lihat. Jadi enggak perlu dihafal. Diulang-ulang aja baca mau 1000 kali kek gitu. Rumusnya menghafal tuh begitu. Nih bapak pengen menghafalin Quran begitu, rumusnya dibaca aja. Mohon maaf, kalau kami nih, kami pribadi dalam kehidupan kami biasanya mengukur kecerdasan otak di 10, yang nggak kuat di 20. Nih contoh, baca apa ya, ayat kursi begitu, kita baca dulu dah tuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 10 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la. Jangan geser matanya, lihat tulisan sampai 10. Udah 10 merem. Kalau kami nggak tutup kitab tuh Mbak, caranya merem. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, udah bisa. Terusin. La ta'khudhuhu sinatu wala naum 10 kali. Ulang lagi sampai udah 10 merem. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kan udah tuh. Balik lagi yang dari pertama, ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Cara ngedres. Lanjutin lagi. Begitu. Yang ini jadi 9, yang ini 10. Yang ini 10, yang tadinya 9 jadi 8, kayak begitu. Enggak usah dihafal, dilihat aja. Rumusnya kayak duit, kayak bola. Messi apal Messi, ini Messi nih, padahal saudaranya bukan, engkongnya bukan, sering lihat. Jadi ini rumus. Kalau kita menghafal cepet capek. Jadi dilihat aja, lihat aja. Rumusnya begitu. Kalau kitab tuh istilahnya di mutolaah kami nih. Jadi sebelum ngajar ngederes dulu, dideres, di mutolaah, dilihat sebagai adab sama ilmu begitu. Bagaimana ulama, bagaimana guru waktu ngajar, bagaimana ulama lain menyoroti ini, neranginnya ulama-ulama.
Itulah yang kemudian disampaikan. Ini namanya cara-cara. Silahkan saja ngapal bagus. Ngapal tuh secara jujur Quran itu cepat. Cepat sekali. Quran itu secara jujur. Yang penting memahami metodenya. Karena Quran paling gampang untuk dihafal dibanding yang lain-lain. Quran paling gampang untuk dihafal. Tapi yang paling hafal kita orang kulhu. Bener nggak? Biar kagak dideres-deres sampai sekarang masih hafal tuh. Kudu kayak begitu tuh. Allah kasih kelebihan sama muslim. Kulhu sampai detik ini hafal. Biar nggak deres-deres. Ada nggak deres nggak pernah ikut tahlilan. Kan nggak di tahlilan kan nggak deres juga itu.